Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang khatib dalam khutbah apa saja, khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, berkewajiban menyampaikan ajakan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa mempunyai dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah selalu berharap untuk memperoleh ridho Allah. Oleh karena itu, orang yang bertakwa bersemangat untuk beribadah, beramal saleh, berbuat baik untuk meraih ridho Allah. Kekuatan yang kedua dari takwa adalah menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Orang bertakwa sangat takut di akhirat nanti kalau dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat pedih, naru jahannam. Oleh karena itu, rasa takutnya itu diwujudkan dalam bentuk yang pertama, menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Yang kedua, tidak henti-hentinya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu di akhirat telah disediakan tempatnya adalah surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu minggu lagi, tepatnya hari Kamis tanggal 29 Juni, sesuai isbat pemerintah, kita akan menyelenggarakan Idul Adha. Oleh karena itu, beberapa menit ke depan kita bacakan firman Allah dan kita coba pahami sedikit-sedikit ayat ini yang nanti akan ada kaitannya dengan Idul Adha. Id itu adalah hari raya, Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat 100, 101 dan 102 dan seterusnya. Nabi Ibrahim berdoa yang doanya Allah cantumkan di dalam surat As-Saffat ini.
Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Hab itu memohon kepada Allah agar diberi. Oleh karena itu Allah bersifat Wahhab, Maha Pemberi. Berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Doa ini Allah abadikan di dalam surat As-Saffat ayat 100 agar kita membacanya, agar kita mengamalkan atau berdoa dengan doa yang sama, agar kita juga menginginkan keturunan kita, keturunan orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim 101. Kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang bayi yang kemudian di masa dewasanya menjadi seorang remaja yang halim, yang penurut, yang menyenangkan. Dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim luar biasa. Karena anak-anak Nabi Ibrahim, yang pertamanya Ismail, yang keduanya Ishak, dan keturunannya sebahagian menjadi nabi dan rasul. Dari keturunan Nabi Ibrahim 18 orang menjadi nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabasyarnahu bighulamin halim, aku berikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar mempunyai anak Ismail, Nabi Ibrahim perintahkan untuk meninggalkan Palestina menuju satu tempat yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tidak ada GPS pada waktu itu. Ya. Wallahu a'lam bagaimana Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju ke satu tempat yang tempat itu sekarang disebut dengan Makkah. Di dalam Al-Quran disebut Bibakkata Mubarakan. Tempat itu digambarkan di dalam Al-Quran dalam doa Nabi Ibrahim yang lain, biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram, sebuah lembah yang tandus kering. Jangankan pohon-pohon yang rindang, rumput pun tidak tumbuh di tempat itu. Begitu gersangnya, tidak ada air. Di dalam sebuah kitab Qisasul Anbiya digambarkan tidak ada makhluk, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di situ karena tidak ada air. Nabi Ibrahim perintahkan membawa Ismail ke situ. Itulah sekarang yang dikunjungi oleh jutaan umat Islam. Dan sekarang sudah sebagian besar berkumpul di Mekah, tempat yang disucikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang pertama diperintah untuk menyerukan orang datang ke tempat itu adalah Nabi Ibrahim. Di dalam surat Hajj Allah ceritakan perintahnya kepada Ibrahim. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Setelah Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan Ka'bah, konon fondasinya sudah ada, dan fondasinya yang membangun adalah Adam alaihissalam. Kemudian Ibrahim diperintahkan, serulah
panggillah umat manusia di seluruh alam untuk datang ke tempat ini. Nanti mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan menaiki unta, kendaraan pada waktu itu dari seluruh dunia. Sekarang doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan setiap tahun. Orang melaksanakan ibadah haji, dan hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Peristiwanya di Mekah, Nabi Ibrahim sudah membawa Ismail dan Hajar ke Mekah, walaupun pernah kembali lagi ke Palestina. Dan dari istri yang pertamanya, Siti Sarah, Allah karuniakan anak namanya Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir para nabi, Yakub, Yusuf. Tapi dari Ismail keturunannya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ismail sudah tumbuh dewasa, di dalam Al-Quran disebutkan ma'ahus sa'ya, sudah bisa bantu-bantu orang tuanya, mungkin ngambil air, mungkin ngambil kayu bakar, mungkin bantuan yang lain. Tiba-tiba Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Sebenarnya Nabi Ibrahim sangat galau, bermimpi membunuh anaknya. Bukan membunuh, kalimatnya itu azbahuka itu menyembelih. Kalau membunuh mungkin bisa dengan cara-cara yang lain. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat 102, azbahuka itu menyembelih. Tentulah Nabi Ibrahim sangat galau karena anak hanya satu-satunya. Anak yang selama ini diharapkan untuk meneruskan keturunannya. Usianya pun sudah tua, sudah lebih 80 tahun. Sekarang ada perintah untuk menyembelihnya. Karena Nabi Ibrahim tidak bisa memendam ini dan tidak harus mendiskusikan dengan siapa. Kemudian Nabi Ibrahim ceritakan mimpinya ini kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Aku bermimpi anakku menyembelihmu. Ismail kecil, Ismail yang mulai tumbuh remaja, Ismail yang dipersiapkan menjadi seorang nabi, menjawab dengan lugu, dengan tidak ragu-ragu, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahanda, jika itu perintah Allah, tidak usah ragu-ragu. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya insyaallah menerima perintah ini dengan sabar. Bagaimana mungkin seseorang akan disembelih tapi kemudian rela menerima perintah itu jika itu adalah perintah Allah dan mengatakannya dengan sabar?
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa tanggal 10 Zulhijjah ada Idul Adha. Kita mengenang peristiwa itu dengan salat Idul Adha 2 rakaat. Bagi yang mampu kita menyembelih hewan kurban. Perjuangan kesiapan berkorban Nabi Ibrahim yang tidak ada nilainya. Kalau kambing, sapi, unta bisalah dibeli. Anak yang satu-satunya. Walaupun Allah sudah punya skenario tentang nanti tatkala Ibrahim hendak menyembelih anaknya dengan pisau yang sudah disiapkan, kalau diceritakan secara rinci memang sangat mengharukan, dan tidak mungkin kita tidak meneteskan air mata. Di satu pagi Ibrahim dan istrinya Hajar memandikan Ismail. Diberikan baju yang bagus. Mereka berjalan membawa tali dan pisau. Di celah-celah itu setan mengganggu. Bagaimana mungkin Hajar tidak sedih melihat anaknya dituntun oleh Ibrahim? Tangan kanannya menuntun Ismail, tangan kirinya membawa sebilah pisau. Tempat di mana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu ada di Mina. Jika kita berjalan di jalan raya Mina itu ada sebuah tugu. Disitulah dulu Nabi Ibrahim rela berkorban menyembelih anaknya Ismail. Walaupun kemudian Allah menggantinya bizibhin azim, aku ganti dengan seekor kambing yang besar. Tapi sesungguhnya Ibrahim sudah siap untuk menyembelih anaknya Ismail. Mari kita renungkan dan kita pikirkan pengorbanan Ibrahim yang luar biasa. Kemudian Allah memuliakan Ibrahim dengan kata-kata wa tarokna alaihi fil akhirin. Ibrahim, akan aku kenang peristiwa ini dan aku akan abadikan peristiwa ini hingga yaumul qiyamah. Setiap 10 Zulhijjah kita diperintahkan menyembelih hewan kurban. Terkenang Ibrahim dan Ismail. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, karena ternyata di dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berjuang. Bahasa Al-Qur'annya untuk berjihad, dan di dalam jihad itu ada pengorbanan harta dan bahkan jiwa. Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi bapak-bapak yang ada kelapangan rezeki, masih ada waktu, marilah berkorban. Korban apa saja, karena Allah memerintahkannya, sebagaimana Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih Ismail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin
bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara kita seluruh dunia sekarang sudah berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yang itu bagian dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita doakan mereka diberikan kesehatan, diberikan keamanan, diberikan kelancaran, dan bagi kita, keluarga kita yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan rizki dan kemudahan sehingga pada waktunya bisa melaksanakan ibadah haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.